Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang menentukan limit tak tentu dengan pemfaktoran dan kali akar sekawan. Bentuk hasil limit itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, hasil limit bentuk tentu. Hasil limit bentuk tentu diantaranya yaitu A, A per B, A per 0 itu sama dengan tak hingga, 0 per B sama dengan 0, di mana A dan B elemen dari bilangan real. Kemudian hasil limit bentuk tak tentu diantaranya yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga titik 0. Dengan menggunakan metode substitusi, jika hasilnya merupakan bentuk tentu, maka bentuk tentu itulah hasil dari limitnya. Tetapi, jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, maka harus diproses menggunakan metode faktorisasi atau kali sekawan. Kemudian ada contoh. Yang pertama adalah limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1. Limit 4 min 3x per min 2x untuk x mendekati min 1. Yang ketiga, limit 2x min 3 per x min 3 untuk x mendekati 3. Yang keempat, limit 4 min 4x per 3x untuk x mendekati 1. Dan yang kelima, limit x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Dari kelima contoh ini, kita harus menentukan hasil limitnya. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang pertama, limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1, ini bisa dicari dengan menggunakan substitusi, di mana kita bisa mensubstitusi nilai x ini sama dengan 1, sehingga 5 dikali 1 pangkat 3 akan sama dengan 5 dikali 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Ini merupakan bentuk tentu, artinya nilai dari limit 5x pangkat 3 untuk x mendekati 1 itu sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua, limit 4 min 3x per min 2x untuk x mendekati min 1, ini juga bisa disubstitusi, di mana x disubstitusi dengan min 1, sehingga menjadi 4 min 3 dikali min 1 per min 2 dikali min 1. 4 ditambah 3 dibagi 3, maka akan sama dengan 7 per 3. 7 per 3 ini merupakan bentuk tentu, sehingga nilai dari limit x 4 min 3x per min 2x untuk x mendekati min 1 adalah 7 per 3. Kemudian yang nomor 3, limit 2x min 3 per x min 3 untuk x mendekati 3 akan disubstitusi, sehingga akan sama dengan 2 dikali 3 dikurang 3 dibagi 3 min 3. Sehingga akan sama dengan 6 min 3 per 0. 3 per 0 itu merupakan hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga itu adalah bentuk tentu, sehingga bisa disimpulkan bahwa limit 2x min 3 per x min 3 untuk x mendekati 3 adalah hasilnya tak hingga. Khusus dalam limit, ketika hasil limitnya berbentuk A per 0, maka nilainya sama dengan tak hingga. Hal ini dikarenakan grafik fungsi f(x) sama dengan A per X
untuk X mendekati 0, nilainya akan mendekati tak hingga. Jadi untuk nilai limit yang berbentuk A per 0 itu akan sama dengan tak hingga, dan tak hingga ini merupakan bentuk tentu. Kita lanjutkan yang nomor 4. Limit 4 min 4x per 3x untuk x mendekati 1 akan sama dengan 4 min 4 dikali 1 per 3 dikali 1. Maka hasilnya adalah 4 min 4 dibagi 3 atau 0 per 3. 0 per 3 akan sama dengan 0. Ini merupakan bentuk tentu, sehingga nilai dari limit 4 min 4x per 3x untuk x mendekati 1 adalah 0. Kemudian yang nomor 5, untuk limit x pangkat 2 min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2, jika disubstitusi maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2. Akan sama dengan 4 min 4 per 2 min 2. Yang hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Hasilnya tidak ada bilangan yang memenuhi, sehingga harus diselesaikan dengan menggunakan metode yang lain. Nah, soal nomor 5 ini merupakan contoh soal limit fungsi pemfaktoran. Maksudnya adalah soal tersebut hanya bisa diselesaikan dengan metode pemfaktoran. Menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Dari namanya sudah jelas bahwa cara ini adalah dengan memfaktorkan pembilang ataupun penyebut dari suatu fungsi limit. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan soal nomor 5 dengan cara memfaktorkan pembilangnya, di mana soalnya adalah limit x pangkat 2 min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Akan sama dengan limit untuk x kuadrat min 4 difaktorkan, maka akan menjadi x min 2 dikali x plus 2 per x min 2. Nah, ini kita akan hilangkan dengan cara membagi, ya. Maka ini x min 2 dicoret, x min 2 dicoret, maka tinggal x plus 2. Nah, untuk limit x plus 2 di mana x mendekati 2 jika disubstitusi maka akan sama dengan 2 ditambah 2 akan sama dengan 4. Itulah contoh soal limit pemfaktoran dan penyelesaiannya. Soal-soal latihan lainnya akan diberikan di akhir. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu materi-materinya. Maka selanjutnya kita akan belajar cara menyelesaikan limit bentuk akar. Untuk soal nomor 5 tadi, jika kita mencari dengan langsung mensubstitusi, maka hasilnya adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini bukan hasil dari limit, maka kita harus mencarinya dengan cara memfaktorkan seperti ini. Maka hasilnya adalah 4. Nah, setelah difaktorkan, hasil yang sebenarnya dari limit x pangkat 2 min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2 adalah 4. Kita lanjutkan. Untuk menyelesaikan limit dengan cara kali akar sekawan. Ada suatu kondisi di mana suatu limit tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi ataupun pemfaktoran. Salah satunya adalah limit fungsi yang berbentuk akar. Contoh soal limit fungsi aljabar bentuk akar adalah sebagai berikut. Limit x per akar 1 plus x min akar 1 min x untuk x mendekati 0.
Penyelesaian limit akar ini hanya bisa dengan metode kali akar sekawan. Coba saja selesaikan dengan substitusi, pasti hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Nah, kita coba dulu ya, untuk substitusi nilai X-nya 0, maka hasilnya akan seperti apa? Apakah benar 0/0? Ini kita substitusi 0 per akar dari 1 ditambah 0, kemudian dikurang akar dari 1 dikurang 0. Maka akan sama dengan 0 per 1 ditambah 0 itu akar 1 itu akan sama dengan 1 min 0 juga 1, akar 1 akan sama dengan 1 dikurang 1 akan sama dengan 0. Jadi benar jika disubstitusi hasilnya adalah 0/0. 0/0 ini merupakan bentuk tak tentu sehingga bukan ini jawabannya. Maka jika kita menggunakan metode pemfaktoran pun sangat sulit. Jadi solusinya menggunakan kali akar sekawan. Maka kita akan langsung saja menjawabnya. Bagaimana cara menggunakan cara kali akar sekawan. Untuk limit X per akar dari 1 plus X dikurang akar dari 1 min X untuk X mendekati 0. Maka akan sama dengan limit X per akar 1 ditambah X dikurang akar 1 min X untuk X mendekati 0 dikali 1. Maka akan sama dengan limit untuk X mendekati 0, X per akar 1 ditambah X dikurang akar 1 dikurang X dikali dengan, karena penyebutnya itu adalah akar 1 plus X min akar 1 min X, maka kita kalikan dengan lawannya, yaitu akar 1 plus X plus akar 1 min X per akar 1 plus X plus akar 1 min X. Nah, karena di sini negatif ya, kalau dilihat ini penyebutnya negatif, maka kalau kita menggunakan akar kali sekawan, maka ini merupakan lawan dari penyebutnya, yaitu menggunakan tanda positif. Kemudian kita lanjutkan untuk limit X mendekati 0, X per akar dari 1 plus X min akar dari 1 min X dikali, ini kurungnya tadi dibuka ya, dikali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X dibagi akar 1 plus X ditambah akar 1 min X. Nah, kalau kita kalikan, X ini kita kalikan dengan ini ya. Kemudian penyebutnya juga kita kalikan. Ini kita kalikan dengan ini. Nah, kita bisa lihat. Kita misalkan akar 1 plus X min ini adalah A. Ini ya. Berdasarkan rumus, ada rumus A min B dikali A plus B itu akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka ini bisa kita misalkan ini adalah A, kemudian ini adalah B ya. Kemudian ini adalah A, ini adalah A, ini adalah B. Berdasarkan rumus ini kalau kita lihat A min B dikali A plus B, maka akan sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, A-nya tadi apa? A-nya adalah akar 1 plus X nih. A kuadrat akar 1 plus X kuadrat, dan B-nya adalah akar 1 min X, akar 1 min X kuadrat. Nah, jadi ini jika dikalikan kita ubah menjadi seperti ini berdasarkan rumus ini ya, berdasarkan rumus ini. Nah, kemudian limit X
kali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X per 1 plus X min 1 min X. Nah, kenapa ini menjadi 1 plus X dan 1 min X? Kita kembali lagi karena di sini bisa dilihat bahwa akar 1 plus X jika dikuadratkan, maka akarnya akan menjadi hilang. Tinggal 1 plus X saja. Ini juga sama, akar 1 min X dikuadratkan, maka akarnya akan menjadi hilang. Maka tinggal 1 min X. Sehingga nanti penyebutnya menjadi 1 plus X min 1 min X. Berdasarkan dari perkalian tadi. Ini ya. Nah, 1 plus X dikurang 1 min X. Kemudian kita lanjutkan untuk limit X kali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X per, ini kurungnya dibuka menjadi 1 plus X, min kali 1 menjadi min X, min kali min X menjadi plus X. Sehingga limit X kali akar 1 plus X ditambah akar 1 min X per 1 dikurang 1, 0, kemudian X ditambah dengan X akan menjadi 2X. Kemudian limit akar dari 1 plus X ditambah akar 1 min X per 2X. Ini sebenarnya 2X ya. Kita tambahkan dulu menjadi 2X. Ini 2X. Nah, 1 dikurang 1 itu 0. Kemudian ini X ditambah X, maka hasilnya adalah 2X. Nah, ini limitnya. Oh ya. Kenapa ini X-nya hilang? Karena di sini dicoret saja ya. Ini dicoret X-nya. Nah, berarti ini dihapus. Benar hasilnya adalah per 2. Di sini maka hasilnya per 2. Kemudian kita substitusi. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita substitusi X-nya dengan 0, maka hasilnya adalah akar 1 plus 0 ditambah akar 1 min 0 dibagi 2. Akan sama dengan akar 1 ditambah akar 1 per 2. Akar 1 itu 1 ditambah 1 per 2, maka 2 per 2 akan sama dengan 1. Maka hasil dari limit tersebut adalah 1. Kemudian jika ada soal seperti ini, tentukan nilai dari limit X kuadrat min 16 per X kuadrat min X min 12 untuk X mendekati 4. Kita akan menjawabnya dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi, limit X kuadrat min 16 jika kita faktorkan menjadi X min 4 dikali X plus 4. Kemudian X kuadrat min X min 12 jika kita faktorkan menjadi X min 4 dikali X plus 3. Nah, setelah itu kita hilangkan saja ini karena ini dibagi ini akan 1. Nah, sehingga menjadi limit X plus 4 per X plus 3 di mana X mendekati 4. Kemudian setelah itu disubstitusi 4 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 3, yaitu hasilnya 8 per 7. Ini merupakan hasil dari limit tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Jika ada soal bentuknya seperti ini, tentukan nilai limit dari 4x pangkat 2 per 3 min akar x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2. Nah, untuk menjawabnya kita harus ingat bahwa tidak semua bentuk akar itu diselesaikan dengan kali sekawan. Seperti yang sudah ditulis pada paragraf penting yang paling atas tadi, coba dulu dengan substitusi. Nah, jika hasil bentuk tentu, maka itulah hasilnya. Tetapi jika bentuknya tak tentu, maka bisa diselesaikan dengan cara lain. Untuk soal contoh nomor 4 ini, hasil limitnya adalah bentuk tentu. Kalau kita substitusi, maka
limit 4x kuadrat per 3 min akar x kuadrat plus 5, kita substitusi x-nya menjadi 2 sehingga 4 kali 2 kuadrat dibagi dengan 3 min akar 2 kuadrat ditambah 5, maka hasilnya 4 kali 4 per 3 min akar 4 ditambah 5. Berarti 16 per 3 dikurang akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3, maka hasilnya 16 per 3 dikurang 3, 16 per 0 itu hasilnya tak hingga. Nah, ini merupakan bentuk tentu, maka limit dari 4x kuadrat per 3 min akar x kuadrat plus 5 untuk x mendekati 2 hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi tidak semua, kita kembalikan lagi, tidak semua itu harus dikalikan dengan kali sekawan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan limit, caranya adalah kita coba dulu untuk mencarinya dengan substitusi. Jika dengan substitusi itu hasilnya bentuk tentu, maka itulah hasilnya. Tetapi jika kita substitusi bentuknya hasilnya adalah bentuk tak tentu, maka kita harus mencari cara dengan pemfaktoran atau dengan kali sekawan. Jadi tidak semua soal itu harus dengan tidak semua soal yang bentuk akar itu harus dicari dengan kali sekawan. Kalau misalkan dicari dengan substitusi hasilnya adalah bentuk tentu, maka itulah hasilnya. Jadi Ibu sarankan sebelum mengerjakan soal limit, kita lihat dulu apakah itu bentuk akar atau bukan. Langkah pertama adalah kita substitusikan dulu. Dengan cara substitusi, jika mendapatkan nilai yang bentuk tentu, maka tidak perlu mencari dengan cara yang lain. Gitu. Nah, demikianlah materi kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selalu semangat untuk belajar matematika.